Shalom. Saya nggak tanya ada sukacita, karena tadi sudah dikatakan roh sukacitanya sudah mengalir atas kita semua. Yang saya mau tanya, masih ada semangat? Amin. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Puji Tuhan. Saya bersyukur kembali pagi hari ini saya bisa melayani dengan tubuh yang sehat, dengan perkenanan Tuhan tentunya. Tapi bersyukur pagi ini saya siap sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan sesuai dengan himbauan dari Bunda, Ibu Gembala, persiapkan Alkitab yang dianjurkan. Kalau ada, kalau tidak ada juga enggak apa-apa. Cuma yang saya perlu ingatkan pagi hari ini, Bapak Ibu jangan salah persepsi dengan disuruh bawa Alkitab dalam bentuk kitab cetak. Karena ada anggapan yang salah. Sebelum anggapan salah itu saya lebih dului penjelasannya. Karena ada di tempat lain yang saya layani, dia mengatakan orang pakai Alkitab elektronik itu tidak Alkitabiah. Ini saya kaget. Yang ngomong adalah pemberita firman. Dengan kata lain, mulai menghakimi. Bukan berarti yang bawa Alkitab cetak itu lebih rohani, lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada yang pakai Alkitab elektronik. Bukan. Masalahnya kenapa? Bunda tidak ingin konsentrasinya terganggu. Karena kalau pakai Alkitab elektronik, di sana bisa muncul iklan-iklan, muncul kata-kata yang lagi serius jadi terganggu. Dan juga tergoda juga untuk buka WA, tergoda juga untuk main game. Karena itu saya sarankan, yang pakai Alkitab elektronik, matikan data selulernya atau paling gampang arahkan ke mode pesawat. Akan terputus semuanya. Pakai Alkitab elektronik yang offline, jangan yang online. Itu hanya cara untuk mencegah. Tapi lagi-lagi yang penting hatimu di mana. Ya, jadi jangan pikir, oh itu supaya lebih sakral kita bawa Alkitab itu enggak. Tab yang saya pakai, saya berusaha untuk mensterilkan dengan tab ini nggak ada isinya kartu SIM card, nggak ada. Untuk SIM cardnya nggak ada. Saya kalau butuh hanya pakai hotspot pribadi. Jadi tidak akan terganggu. Itu hanya cara. Yang penting hati kita dengan Tuhan. Amin. Siap semua, baik yang Alkitab elektronik maupun Alkitab secara tertulis. Sedikit saya katakan, kenapa saya katakan seperti itu. Kalau kita bilang Alkitabiah, sakral, yang utama itu sakralnya dulu Alkitab itu ditulis dalam perkamen dan papirus. Banyaknya di situ. Apa perkamen? Perkamen itu kulit binatang yang ditulisi. Papirus apa? Sejenis daun yang seratnya khusus di Mesir yang saat ini mungkin sudah punah. Ditulis di sana. Itu yang asli. Alkitab yang dikatakan sekarang katanya Alkitabiah itu muncul pada abad 15 tahun 1500. Ini sekedar supaya tahu, supaya tidak disesatkan dengan orang yang mengatakan pakai Alkitab itu tidak Alkitabiah. Enggak. Jelas sekedar pembukaan aja. Nah, Saudara, kita semua saya bersyukur seluruh warga ABC Mosar sekarang sudah bergandengan tangan, semakin banyak yang masuk dan terlibat di dalam pelayanan. Sehingga memenuhi kriteria gereja yang bertumbuh. Itu bagus. Tapi yang perlu diperhatikan dan penting, sampai sekian jauh ini, seberapa pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang penting. Gak perlu dijawab, koreksi sendiri. Sampai seberapa jauh kita ini mengenal Tuhan. Sungguh sangat malang kalau kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh berapi-api, tapi pengenalan kita dangkal sehingga kadang bisa salah sasaran. Dan akibatnya juga secara nggak langsung bisa menyesatkan orang. Jadi yang penting dari hari ke hari pengenalan akan Tuhan itu selalu ditingkatkan dari hari ke hari. Jangan asal beritakan, kenal dulu baru beritakan. Nah, kalau tadi saya katakan tentang mengenal, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal jalannya
jalan kehidupan Allah itu. Yang dia tuntut juga untuk kita. Hakikatnya kita tahu Allah adalah kasih. Tapi jalan hidupnya itu apa? Apakah Bapak Ibu tahu? Ada pujian yang mengatakan, besar dan ajaiblah karyanya, adil dan benarlah jalannya. Jalannya dia itu adalah keadilan dan kebenaran yang tidak pernah bisa dipisahkan. Dia pun ingin hidup kita pun ada di dalam itu. Dalam ruangan persidangan, pengadilan, yang dicari itu apa? Apa? Yang dicari utamanya kebenaran. Ruangnya ruang pengadilan, berarti nggak bisa dipisahkan. Tapi masing-masing yang terkait di situ, kan yang dicari kebenaran. Yang satu lewat jaksa, yang satu lewat pengacara. Yang dicari kebenaran. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, kebenaran yang didapat dari persidangan itu adalah kebenaran yang tidak mutlak. Kenapa saya kasih tahu tidak mutlak? Karena bisa saja si tertuduh menuntut balik kepada hakim itu untuk naik banding, bisa menuntut hakimnya juga. Bahkan bisa sampai hakimnya pun di penjara. Berarti kebenarannya tidak mutlak. Manusia senantiasa mencari kebenaran. Tapi yang paling banyak adalah pembenaran diri. Kebenaran yang dicari dari pembenaran diri, bukan kebenaran yang dicari dari kebenaran yang sejati. Ada banyak orang kalau bicara tentang kebenaran itu akan terjadi perdebatan seru. Bahkan akan terjadi sampai menjadi permusuhan. Cari kebenarannya masing-masing. Karena banyak orang yang merasa dirinya benar. Bahkan juga merasa dirinya yang paling benar. Kebenaran manusia itu sangat tergantung pada situasi, keadaan, waktu, posisi. Aja banyak pertimbangan yang menyebabkan kebenaran itu nggak bisa mutlak. Tapi hanya ada satu kebenaran yang benar-benar mutlak, segala waktu, segala zaman, segala masa. Yaitu kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kok ragu-ragu? Kebenaran firman Tuhan. Dalam arti kebenaran, kalau saya pakai sebagai tema pagi hari ini adalah kebenaran sejati. Kebenaran dari pribadi yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Otomatis kebenaran itu berlaku sepanjang masa. Tapi kita harus perlu ketahui juga, untuk kita bisa hidup dalam kebenaran sejati itu bukan hal yang mudah. Kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang standarnya Allah. Bukan standarnya KUHP atau peraturan-peraturan yang lain, tapi standarnya Allah yang terdapat dalam firman-Nya. Itu merupakan sesuatu yang dari hari ke hari kita perlu pelajari itu. Karena tidak akan pernah habis dipelajari kebenaran sejati ini. Kalau manusia bisa menemukan kebenaran yang sejati, gampang aja. Tuhan Yesus nggak perlu datang. Dari sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, tidak ada satupun pengadilan yang bisa mengadili sampai dengan datangnya Yesus. Karena apa? Roma 3 ayat 23 sudah jelas mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin orang bersalah membenarkan dirinya? Gak mungkin, loh. Tapi tanpa disadari kita sering sampai-sampai ada perdebatan antara hamba-hamba Tuhan di media sosial. Masing-masing cari pembenaran diri. Tidak ada kebenaran yang bisa didapatkan dari orang bersalah. Kita harus tahu benar itu. Kebenaran itu hanya bisa didapat
dalam kesempurnaan Allah. Yang dari hari ke hari kita terus pelajari untuk mencari kebenaran. Dan untuk kita bisa melakukan kebenaran, menjalankan kebenaran, sesuatu yang amat sangat teramat sulit. Tidak bisa dibayangkan sulitnya. Tidak selamanya orang benar itu goyah. Ngerti artinya? Tadi satu sudah jelaskan bahwa untuk jadi orang benar itu banyak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ngerti bahwa kalau toh kita sudah jadi orang benar, kita itu sering goyah. Karena memang apa? Memang berat sekali untuk kita itu bisa hidup di dalam kebenaran. Sehingga bisa dikatakan memang kalau orang mau memperdebatkan, tidak akan pernah bisa kita lakukan. Tapi kenapa itu disuruh? Kan mungkin pertanyaan seperti itu. Itu standar Allah yang nggak bisa diturunkan. Itu standar. Dan nyatanya kebenaran Allah dari sejak Adam dan Hawa sampai datang Yesus memang tidak ada satu orang pun. Baru pada diri siapa kebenaran Allah bisa dijalankan secara sempurna? Dalam Yesus. Karena itu dia yang berhak. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dialah yang berhak membenarkan dari yang salah jadi benar. Jelas? Ini agak sulit saya jadi agak pelan juga. Sehingga ketika kita percaya dengan Yesus, maka kita akan menemukan satu jalan. Karena Yohanes 14 mengatakan, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita menemukan satu jalan yang dimana nantinya kita akan menuju ke surga. Dan untuk memperolehnya hanya bisa diperoleh dengan satu syarat. Apa? Kita bisa memperoleh kebenaran dan layak masuk ke kerajaan surga dengan satu syarat apa? Roma 10 ayat 9-10 mengatakan apa? Ya, ini saya mohon kalau bisa dibuat mode pesawat. Gak ada kelunting-kelunting lagi nanti. Atau suaranya dimatikan. Nah, maaf. Sedikit blank. Ya, jadi untuk kita ini memiliki kelayakan masuk kerajaan surga, kita harus sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita baru bisa sempurna dan dibenarkan ketika kita memiliki iman kepada siapa? Dengan kata lain, dari penjelasan saya panjang lebar tadi, supaya kita bisa memiliki kebenaran yang sejati, hanya lewat satu cara, yaitu pembenaran karena iman. Bukan pembenaran dari kesalahan-kesalahan kita jadi dari yang salah jadi benar, karena tidak akan pernah jadi benar. Malah kadang-kadang tambah salah kaprah. Kita ini bisa benar, bisa layak karena pembenaran karena iman. Berjuang untuk hidup dalam kebenaran lewat cara satu kekudusan, dua koreksi diri. Yang pertama ketulusan, yang kedua koreksi diri, baru yang kita kekudusan. Tapi sekarang kita ini harus tahu kebenaran yang sejati itu bagaimana. Kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, tapi kita nggak tahu kebenaran yang mana. Kita harus tahu kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan. Dalam Alkitab itu kebenaran apa yang pagi ini akan kita pelajari. Jadi kita akan baca kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31.
Sampai amin. Saudara, kita sudah baca, sebetulnya ini sangat dalam penjelasan dari Rasul Paulus, tapi bagaimanapun kita harus tahu, kebenaran itu harus tahu. Roh Kudus nanti akan membantu kalau Bapak Ibu Saudara agak kesulitan. Seperti yang saya katakan, manusia tidak mungkin bisa benar. Kemudian caranya bagaimana? Apakah karena Allah itu mengasihi kita, Dia mengurunkan standarnya? Ini sering, kenapa saya katakan seperti ini? Bukan sering, saya pernah mendengar juga dari penjelasan seorang hamba Tuhan, bahwa kelihatannya Tuhan itu karena kasihnya menurunkan grade dari kesempurnaan. Sehingga kesempurnaan yang dimaksud Bapa untuk manusia itu diturunkan. Ini salah. Namanya aturannya Tuhan, Allah itu saklek, tidak dirubah, tidak diturunkan. Bagaimana bisa ya, seperti tadi dikatakan, akhirnya Tuhan sendiri yang bisa membenarkan. Tidak ada cara lain, tidak karena diturunkan grade-nya. Nah, kembali kepada penjelasan tadi. Nah, bagaimana caranya manusia yang tidak benar itu bisa beroleh pembenaran di hadapan Allah supaya layak masuk kerajaan surga? Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa semua manusia telah berdosa. Pertama-tama kali yang disadari dalam diri kita bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Semua loh ya. Jadi tidak ada berhak satu orang pun yang seolah-olah benar sendiri. Gak termasuk di dalam manusia yang sudah berdosa. Ini pertama yang harus kita ketahui, dan itu adalah kebenaran sejati. Bukan kebenaran yang dibuat-buat. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Kalau kita mencermati keseluruhan Alkitab dari kitab Roma, kita bisa melihat seolah-olah itu surat pemberitaan seperti di dalam acara ruang sidang. Nuansa sidang pengadilan itu terjadi di dalam penjelasan kitab Roma. Karena Paulus langsung menjatuhkan tuduhan-tuduhannya kepada kita semua. Dia banyak mengulas hal itu. Bukan berarti dia sendiri tidak seperti itu. Dia menunjukkan kesalahan-kesalahan manusia itu di mana. Seperti di dalam ruangan sidang pengadilan. Kamu salah ini, kamu salah ini, kamu salah ini. Sehingga kita mengetahui apa yang tidak benar dalam diri kita, dan kita tidak selalu mengatakan bahwa kita ini tidak berdosa atau bebas dari dosa. Roma 3:23 tadi sudah jelaskan, semua manusia
telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Paulus membuktikan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi telah berdosa. Ini yang bukan Yahudi dulu. Kita lihat coba di Roma pasal 2 ayat 1. Mungkin ada banyak ayat, tapi kita supaya jelas. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena karena yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Roma 3 ayat 8. Kita juga buka. Bukankah tidak benar fitnaan? Roma pasal 3 ayat 8 ya. Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya orang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Bukan itu caranya untuk membenarkan. Pembenarannya tetap kita harus tahu lewat Tuhan. Baik bagi bangsa-bangsa Yahudi maupun juga untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Karena Tuhan itu tidak memberikan perbedaan. Jadi kalau untuk orang Yahudi hukumnya ini, untuk orang bukan Yahudi hukumnya ini. Tidak, semuanya sama di hadapan Tuhan. Cuma dia memang membuat hukumnya terhadap orang Yahudi. Kalau kita nanti baca di Roma 3 ayat 9-20, itu merupakan pembuktian dari Rasul Paulus bahwa manusia sebagai orang berdosa. Semuanya itu pembuktian fakta dengan segala, nanti bisa dibaca di rumah, fakta bahwa manusia itu adalah orang berdosa. Kesadaran diri sebagai orang berdosa yang dikuasai dosa itu harus ada dalam diri kita. Sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kalau sadar bahwa kita ini orang berdosa, maka setiap langkah kehidupannya dari hari ke hari itu akan berhati-hati. Makanya saya pernah mengatakan, semakin lama saya mengikut Tuhan, semakin lama saya melayani Tuhan, saya semakin merasa dosa saya ini semakin banyak. Bukan karena bertambah, tapi karena saya semakin tahu kalau dosa saya itu masih banyak. Jelas? Gak bingung? Jadi bukan berarti semakin hari saya semakin bertambah dosa, tapi semakin sadar dosanya itu meningkat. Karena apa? Kita mengenal lebih dalam. Dan itulah yang perlu. Itulah yang akan membentuk kesadaran diri. Sehingga kita tidak akan pernah berusaha untuk membenarkan diri kita di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah. Beriman kepada Yesus itu merupakan proklamasi kemerdekaan kita dari belenggu dosa yang kadang-kadang tidak merasa berdosa. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, itulah yang dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Karena ketika bertemu dengan Yesus, barulah kita menemukan kebenaran. Jadi Bapak Ibu boleh bangga, walaupun semuanya memakai tokoh-tokoh yang dianggap hidupnya benar, tapi kebenaran sejati itu cuma hanya ada pada Yesus. Saya berani katakan ini berdasarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mempercayai, itu sudah berada pada jalan yang tepat. Dan Yesus tidak memonopoli kebenaran itu untuk orang-orang Kristen, tidak. Karena yang membedakan itu manusia sendiri. Karena firman itu disampaikan sejak dahulunya, logos. Perkataan Tuhan itu disampaikan sejak dahulu belum ada agama. Agama itu hanya berapa abad yang terakhir ini aja. Gak ada. Percaya pada Tuhan yang dikenal. Waktu itu untuk bangsa Yahudi supaya lebih kenal dikatakan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita sembah hari ini pun juga Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan yang lain. Dan itu tidak monopoli untuk orang Kristen. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bukan Kristen sekalipun, tapi hidupnya diberkati. Ya memang karena dia sesuai dengan firman Tuhan. Cuma satu membedakan, dia tidak akan memperoleh pembenaran kelak, sehingga dia tidak akan ketemu dengan Tuhan di surga. Kecuali dia percaya pada Yesus, karena saat itulah terjadi pembenaran karena iman.
Dan sini yang menarik tentang hukum Taurat. Tuhan memberikan hukum Taurat. Memang hukum Taurat diberikan justru karena manusia tidak melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Dikatakan oleh Paulus bahwa hukum Taurat tidak bisa membenarkan manusia. Garis bawahi, hukum Taurat tidak bisa membenarkan manusia. Manusia yang tidak mampu, bukan hukum Tauratnya yang tidak benar. Ini yang perlu kita tahu. Hukum Taurat diberikan itu sempurna. Tapi karena manusianya tidak bisa melakukan, maka dikatakan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Bukan isinya nggak bisa menyelamatkan, ketidakmampuan kita yang membuat tidak selamat, tidak bisa menyelamatkan. Jadi jangan nyalakan hukum Taurat itu tidak sempurna. Hukum Taurat sempurna. Tapi karena kita tidak bisa melaksanakan, maka kita dikatakan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat karena keseluruhan eksistensi manusia, yaitu pikiran, hati nurani, dan kehendaknya sudah berada di dalam kuasa dosa. Ngerti ya? Jadi karena manusia sudah ada dalam kuasa dosa, seluruh kehidupannya, eksistensinya dalam kuasa dosa, dia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Tapi kalau kehidupannya tidak dikuasai dengan dosa, contohnya yaitu Yesus sanggup melakukan hukum Taurat. Karena manusia salah mengaplikasikan hukum Taurat dalam kehidupannya. Untuk bisa melakukan hukum Taurat, itu timbulnya dari dalam. Tapi selama itu, bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat berdasarkan yang dari luar ke dalam. Jadi maksudnya apa? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu yang dia perhatikan yang di luar. Tapi kalau itu yang dirubah hatinya, sehingga Yesus mengatakan kalau di dalam hatinya ada aliran-aliran air hidup, dia akan mampu melakukan. Bagaimana mungkin mengasihi musuh kalau tidak timbulnya dari dalam hati? Coba pikir aja. Kalau lewat mata, nggak akan bisa. Dan itulah kesalahan melakukan hukum Taurat sejak dahulu sampai zaman Yesus sudah datang. Karena yang dipakai dasar adalah yang kelihatan. Tapi tidak membuat yang dalam ini jadi sumber. Ketika sudah ada kasih Yesus di dalamnya, makanya bangsa Israel nggak bisa. Karena waktu itu memang yang nama Yesus belum menyatakan diri. Kenapa belum menyatakan diri? Memberi kesempatan pada manusia untuk membenarkan diri. Tapi nyatanya nggak bisa. Nah, setelah Yesus bisa seperti itu, kalau ada kasih Yesus yang di dalam ya, bukan di luar, itu memancar keluar, pasti bisa melakukan yang namanya mengasihi musuh. Hukum mengasihi musuh lebih berat daripada hukum Taurat. Hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Balas dendam. Tapi ngasihi musuh, mata ganti mata aja gak bisa ngakui. Hanya satu, yaitu lewat Yesus. Dan yang perlu kita ketahui itu harus muncul dari dalam hati. Bukan berdasarkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sering menipu kita. Ini tempat saya baca supaya saya tidak keliru. Karena penting. Hukum Taurat memang tidak menyelamatkan, saya katakan tadi. Tapi hanya membuat manusia mengenal dosa. Sebelum ada hukum Taurat, manusia melakukan hukumnya sendiri, seenaknya sendiri. Bahkan bisa dikatakan hukum rimba. Tapi ada hukum Taurat, akhirnya orang mengenal dosa. Tapi setelah mengenal dosa tidak mampu melakukan hukum itu. Karena keterbatasan manusia. Hukum Taurat hanya membuat manusia mengenal dosa. Hukum Taurat diberikan untuk mengungkapkan dosanya, sehingga manusia memiliki kesadaran akan keberdosaannya. Hukum Taurat membuat manusia sadar bahwa dia itu berdosa. Sehingga dikatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Itu sadar dosa lewat hukum Taurat. Galatia 3 ayat 19 dan 22 coba dibaca.
Galatia ayat 3 ayat 19. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan peraturan malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantara. Kemudian ayat 22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Manusia sudah dikurung oleh dosa, dan itu hanya bisa diselesaikan lewat Tuhan Yesus Kristus. Yang intinya menjelaskan bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus. Tanpa hukum Taurat memang tidak akan bisa dituntun sampai Kristus. Hukum Taurat hanya menuntun kita sampai pada Kristus, karena tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat sampai pada datangnya Kristus. Coba kita cermati pertanyaan sebagai berikut. Berapa kali kita mencuri supaya kita disebut sebagai pencuri? Berapa kali kita mencuri sampai kita disebut sebagai pencuri? Benar? Sudahlah kalau bilang berkali-kali, di ruangan ini ketahuan sekali mencuri aja. Perlu berkali-kali? Maksud pertanyaannya seperti itu. Pembenaran sekali dalam Yesus Kristus. Tidak perlu berkali-kali. Tapi kita sering memaksa Tuhan untuk berkali-kali. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ketika Adam dan Hawa manusia pertama berdosa, maka keturunannya akan menjadi sebagai manusia berdosa. Yang saya maksud dengan pertanyaan seperti itu. Cukup Adam dan Hawa berdosa sekali, semua keturunannya. Fakta yang ada sekarang pun kita bisa melihat, sekali tahu orang tuanya, anggota dari organisasi terlarang PKI, sampai turunan-turunannya semua, sekali aja yang atas toh ikut. Kita berdosa juga memang karena Adam dan Hawa, dan juga karena perbuatan kita sendiri. Karena pada dasarnya sejak Adam, tabiat dosa itu sudah muncul. Ya, tabiat dosa itu sudah muncul. Kalau cerita ini panjang, hanya saya jelaskan tabiat dosa itu muncul. Tabiat bagaimana Adam membenarkan dirinya dan menyalahkan Hawa. Itu sudah mulai Adam. Dan manusia kalau hari ini membenarkan dirinya, itu dosa turunannya Adam. Jelas toh. Tabiat dosa itulah yang menyebabkan anak yang kecil tanpa diajari bisa bohong, bisa nipu, bisa jahat. Tabiat dosa itu. Makanya dibutuhkan pendidikan yang benar terhadap anak-anak yang masih kecil. Karena pada dasarnya memang sudah ada sejak turunan. Itu yang pertama. Yang pertama, menyadari bahwa semua manusia itu berdosa. Yang kedua adalah menyadari bahwa kematian Kristus membenarkan orang berdosa. Ayat 24 sampai 26 dari Roma pasal 3 tadi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kematian Yesus membenarkan orang berdosa, bukan yang lain. Kenapa harus mati? Karena dikatakan manusia itu sudah berbuat dosa. Hukum dosa adalah maut. Yang bisa menebus adalah kematian. Ini kebenaran yang perlu diketahui. Bahwa kalau kita bisa benar hari ini, itu karena kematian Kristus. Bukan karena kita rajin datang ke gereja, bukan karena kita rajin melayani, bukan karena hebatnya kita ini melayani Tuhan, bukan.
Karena Yesus memang sudah membenarkan kita lewat pengorbanannya. Ada dua kata yang selalu terkait perihal pembenaran karena iman, yaitu yang pertama kasih Allah. Di ayat 24 tadi sudah dijelaskan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang pertama karena kasih Allah. Dan yang kedua karena keadilan Allah. Ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Hanya karena kasih Allah dan keadilannya kita ini dibenarkan. Kalau kita bandingkan dengan Efesus 2 ayat 8 dengan 9, coba dibuka Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegang diri. Sinkron. Jadi kita tidak, semua itu karena kasih dan keadilan Allah. Bukan karena perbuatan baik kita dan bukan atas usaha kita. Kita juga mengenal memang Allah itu adalah kasih. Tapi jangan mengenal Allah itu hanya sekedar Allah yang kasih. Tapi juga dikatakan di situ adil. Dia Allah yang kasih sekaligus juga Allah yang adil. Allah tidak mungkin melanggar ketetapannya sendiri atau mengingkari hakikatnya. Kasih Allah mengampuni orang yang berdosa, tetapi keadilannya menuntut kekonsistenan manusia untuk tidak berbuat dosa lagi. Dia ngampuni, tapi tuntutannya kekonsistenan, bukan temporer. Kekonsistenannya untuk tidak berbuat dosa lagi. Sehingga dulu pernah diulas oleh Ibu Gembala tentang pertobatan kontinu. Itulah konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai bagian kita yang sudah dibenarkan. Kalau kita melihat salib itu menggabungkan antara kasih dan keadilan Allah. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Yesus memenuhi fakta hukum Allah yang sempurna dari sisi dia menanggung murka atas hukum dosa di atas Golgota. Nah, sekarang bagaimana? Satu sisi keadilan, satu sisi kasih. Bagaimana itu bisa dilakukan secara bersamaan? Itu hal yang gak mudah. Ada sebuah kisah nyata, kisah ilustrasi tentang seorang yang bernama Samila. Samila ini adalah pejuang, Pak Nono mungkin tahu, pejuang dari Rusia, karena sekitar abad ke-20, Kaisar atau di sana dikatakan Tsar itu diguncang kepemimpinannya oleh kelompok revolusioner yang dipimpin oleh pejuang wanita yang bernama Samila. Samila ini hidupnya mengembara dari hutan ke hutan dan bergerilya. Ini sempat membuat Kaisar waktu itu kebingungan juga menghadapinya. Dia pejuang rakyat. Nah, pada suatu waktu Samila ini dilapori oleh komandannya, panglimanya, bahwa persediaan kita ada yang nyuri. Bapak Ibu perlu bisa dibayangkan, mereka pejuang yang harus mengembara dari satu tempat ke satu tempat, yang namanya ransum perbekalan itu sangat penting. Pada suatu malam dicuri orang. Samila gusar, marah. Dia langsung memberikan ultimatum, kalau sampai ketahuan pencurinya akan dihukum cambukan 50 kali. 50 kali loh. Akhirnya peraturan itu diumumkan, namun beberapa hari kemudian terjadi kembali perbekalannya ada yang nyuri. Samila langsung memerintahkan supaya harus bisa ditangkap pencuri ini. Akhirnya sang panglima bisa menangkap pencurinya. Tapi ternyata pencurinya adalah ibunya sendiri. Ini fakta, ini kisah nyata. Bayangkan bagaimana Samila menghadapi hal yang seperti ini. Satu sisi dia harus menegakkan keadilan aturan yang sudah dia buat, yang tidak mungkin ditarik kembali. Satu sisi kasihnya kepada ibunya yang sudah melahirkan. Bagaimana bisa menyelesaikan itu?
Dia sempat kebingungan tapi akhirnya dia memutuskan harus diberi hukuman 50 kali cambukan. Tapi nanti dulu. Dia buka jubahnya. Dia perintahkan algojonya bawa cambuk dan dia pasang badan untuk menerima hukuman 50 kali cambukan. Ini manusia. Tuhan kita lebih dari seperti itu. Kita bisa melihat pengorbanannya di atas kayu salib yang aduh, kalau saya pernah lihat aja sudah nggak akan tega. Padahal dikatakan oleh sutradaranya itu baru sepertiga, paling banyak separuh dari asli. Tubuhnya hancur, rusak semua. Demi apa? Demi benarkan kita yang sesungguhnya semuanya itu tidak layak masuk kerajaan surga dan surga itu kosong. Tapi karena Yesus sudah berkorban, kita telah digantikan karena kasihnya dia menggantikan kita. Jangan sia-siakan dan jangan sampai salibkan dia yang kedua kali. Amin. Ini perlu disadari dari hati yang dalam. Itu kebenaran yang kedua. Kebenaran yang tiga. Manusia berdosa dibenarkan karena beriman kepada Yesus. Ayat 27 sampai 31. Dari Roma 3 tadi. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu menjadi milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Ketika kita beriman pada Tuhan, pada Yesus, kita berhak menerima janji Allah yang diberikan. Bukan hanya pada orang Yahudi, tapi pada semua orang, bahwa kita akan dibenarkan ketika kita beriman pada Yesus. Manusia sering mencari kebenaran berdasarkan pembenaran diri, seperti yang tadi saya katakan. Bukan berdasarkan kebenaran yang sejati. Sehingga hal inilah menjadi konflik yang kadang-kadang tidak ada habisnya. Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Firman yang sudah memuat janji-janji dalamnya dengan segala aturannya. Warren W. Wiersbe, seorang teolog, mendefinisikan tentang kebenaran. Dia mendefinisikan pembenaran adalah tindakan Allah untuk membenarkan orang berdosa di dalam Kristus berdasarkan karya penyelamatan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Jadi pembenaran itu hanya berdasarkan karya penyelamatan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Paulus mendata secara akurat elemen-elemen yang terkait perihal pembenaran karena iman. Pembenaran karena iman yang pertama adalah tanpa hukum Taurat. Kalau tadi di ayat 21 di sana dikatakan, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Dikatakan sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Pada kenyataannya hukum Taurat mematikan. Karena apa? Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Jadi pembenaran dasarnya bukan hukum Taurat, tapi tetap pada dasarnya kasih Allah. Yang kedua adalah melalui iman di dalam Kristus. Di ayat 22 ayat 20 dikatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasaan dosa, supaya karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan pada mereka orang yang percaya. Jadi yang mengaku iman dalam Kristus, dia yang akan menerima pembenaran. Dan pembenaran ini ditawarkan untuk semua orang. Ayat 24 dan 25 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun. Jadi jangan sampai kita ini kadang-kadang kembali kepada hukum Taurat. Sudah dikatakan hukum Taurat itu tidak salah, tapi dia sudah disempurnakan. Karena kalau orang melakukan hukum Taurat, dia akan diadili menurut hukum Taurat. Kalau dia melakukan hukum kasih karunia, dia akan diadili berdasarkan hukum kasih karunia. Kalau melakukan hukum Taurat tidak akan selamat, karena diadili menurut hukum Taurat dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat.
Tapi kalau kita itu berdasarkan kasih karunia, kita akan memperoleh pembenaran karena iman. Jelas ya, mulai nangkep. Yang terakhir adalah Yesus melakukan dengan keadilan yang sempurna. Ayat 25 dan 26 mengatakan, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sudah diubah posisinya. Bukan hanya dibenarkan, tapi diangkat jadi anak Allah. Karena siapa? Karena Yesus. Perhatikan ya, diangkat jadi anak Allah. Kalau sudah jadi anak Allah, ada tuntutan sebagai anak-anak Allah, kerajaan surga, untuk menuruti aturan-aturan kerajaan surga. Di bumi aja kita melihat kerajaan Inggris ketika ada anaknya, anak sendiri, putra mahkota sekalipun, tidak mengikuti aturan-aturan kerajaan Inggris, dia akan dideportasi, dikeluarkan dari kerajaan, sudah tidak layak berada di kerajaan Inggris. Apalagi di kerajaan surga yang sempurna. Makanya kita dituntut untuk berbuat baik dan benar, bukan karena untuk menyelamatkan kita, bukan untuk supaya kita dapat mendapatkan pembenaran, bukan, karena kita sudah terhisap diangkat menjadi anak-anak Allah. Di sini sudah jelas. Sehingga kita akan menerima keadilan yang sempurna. Manusia tidak akan pernah jadi sempurna. Dia baru sempurna ketika bertemu dengan yang sempurna. Ini yang harus perlu ketahui. Jadi jangan bilang Alkitab tidak masuk akal. Salah. Memang Tuhan standarnya sempurna. Tujuan kita kepada kesempurnaan, bukan untuk kita bisa sempurna, ya. Jadi kita tujuan untuk kesempurnaan bukan untuk bisa sempurna, tapi untuk kelak ketemu sama yang sempurna. Kita ketemu sama sempurna, maka hukumnya tetap berlaku. Kita harus sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Bukan dengan usaha, tapi dengan nantinya kita tetap pada jalannya dan bertemu dengan Dia, barulah sempurna. Kita akan sempurna ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Selama kita hidup, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Amin. Nah, kesimpulannya, kebenaran sejati terdiri dari dua aspek yang berhubungan satu dengan yang lain. Apa dua aspek itu? Dua aspek itu adalah, yang pertama adalah kesadaran diri dan kesediaan diri. Kesadaran diri sebagai manusia berdosa yang tidak mampu menyelesaikan problem dosa secara pribadi. Kesadaran diri inilah yang mendorong kesediaan diri untuk menerima juru selamat. Dalam arti kita harus sadar diri dulu bahwa kita ini berdosa, bahwa kita ini tidak mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Barulah diri kita memiliki kesadaran diri untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tanpa kesadaran diri, kita melakukannya bisa salah kaprah. Tapi kalau kita sudah memiliki kesadaran diri bahwa kita ini manusia berdosa yang tidak mampu menyelesaikan problem dosa secara pribadi, maka akan muncullah kesediaan diri pada kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu harus diusahakan dari hari ke hari yang tidak mudah. Seperti yang saya katakan kemarin, berjuang untuk hidup dalam kebenaran salah satunya adalah koreksi diri. Setiap hari koreksi. Saya menganjurkan juga kemarin bahwa kita pagi hari, bangun pagi menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk kita diberi kekuatan. Malam hari sebelum kita tidur, kita lihat track record kita sepanjang hari ini. Apakah kita ada dosa yang perlu disadari dan kita minta ampun. Minta kekuatan untuk tidak sampai melakukannya lagi. Kalau itu dilakukan dari hari ke hari menjadi sebuah kebiasaan, maka hidup kita ini, saya dikatakan, kekudusan itu bukan bebas steril dari dosa. Tapi kekudusan itu adalah pembersihan diri setiap hari. Orang kudus itu bukan berarti orang tidak berdosa. Tetap bisa berdosa. Tapi setiap hari itu dibersihkan. Sama dengan orang, setiap hari butuh mandi. Diem tok aja, tidak bekerja pun, kita akan berkeringat, kadang bisa ada daki dan mohon maaf baunya juga
gak enak. Itu perlu dibersihkan. Dan itu setiap hari secara rutin. Setiap hari harus ada pembersihan diri dalam diri kita. Supaya kita nanti tetap layak bisa sampai ketemu dengan Yesus. Dan kita ini akan menerima kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.